Kenapa Anda pingin nomor 6? Saya pernah tanya teman saya yang Katolik, katanya orang itu tidak menyembah tapi menghormati, Bang. Oke, ini lagi kayaknya yang mau dibahas ini. Padahal sebenarnya saya sudah pengen menghindar loh. Sebenarnya saya sudah pengen menghindar membahas ini, Bang. Tapi Abang, kayaknya nomor 6 ini jadi favorit ini ya. Oh, Bang, gini Bang. Anda pernah dengar nggak? Kalau misalnya teman Anda begitu ya, Anda teman begitu, misalnya dari agama tertentu begitu ya, terus ditanya, bener nggak sih agama kamu tuh nyembah batu? Ya dia pasti akan mengatakan, ya enggak lah. Enggak lah, begitu. Begini Bang, apakah sesuatu yang terjadi itu ditentukan oleh pengakuan seseorang atau fakta yang terjadi di lapangan? Fakta yang terjadi di lapangan, Bang. Fakta yang terjadi di lapangan. Apa yang Anda lihat dalam gambar ini? Saya kasih lagi. Teman-teman, saya sudah berusaha untuk menghindari membahas isu nomor 6, tetapi masih saja ya ada. Coba saya mau lihat dulu Anda. Apa yang Anda lihat di gambar yang di bawah dulu? Yang di bawah dulu, karena kalau yang di atas nanti mendadak orang seperti orang penyembah batu, mendadak otaknya nggak mikir. Coba, saya tanya dulu kepada Anda, apa yang Anda lihat di gambar di bawah? Menyembah patung, Bang. Menyembah patung. Baik. Kalau patungnya itu saya ganti dengan patungnya Gatot Kaca, apakah masih sama? Masih sama, Bang. Oke. Kalau saya ganti dengan patungnya Edis, masih sama nggak? Masih sama, Bang. Kalau saya ganti dengan patungnya Maria? Bukan. Beda. Itu beda kalau itu. Aduh. Jangan begitu berpikir, Bang. Begini loh. Makanya orang-orang begini. Kadang-kadang memang otak kita sudah dari kecil sudah didesain seperti itu. Akan melawan sesuatu yang tidak bikin nyaman otak kita. Begini. Bang, kalau misalnya Anda ambil ketapel, lalu Anda arahkan ke mangga. Itu namanya mengetapel ke mangga, betul? Iya. Kalau mangganya diganti sama rambutan, kira-kira gimana? Masih mengetapel nggak namanya? Masih, Bang. Iya masih. Walaupun objeknya diganti apapun, mau diganti monyet, mau diganti beruang, mau diganti rambutan, mau diganti, tetap sama. Itu namanya mengetapel. Itu namanya perbuatan mengetapel. Nah, sama seperti ini, Bang. Yang di bawah disebut perbuatan apa? Makasih, Bang Dada. Yang di bawah disebut perbuatan apa, Bang? Menyembah patung, Menyembah. Bang. Iya, walau patungnya mau diganti apapun tetap menyembah namanya. Begitu ya. Sama seperti ini. Dulu saya pernah diskusi dengan tetangga-tetangga sebelah. Saya bilang begini. Kalau kau putar-putari pohon beringin, putar-putar pohon beringin itu, lalu kau berikan salam kepada pohon beringin itu, kami datang, wahai pohon beringin, kami datang. Terus Anda begini kepada pohon beringin itu, ya kami datang pohon beringin, diciumlah pohon beringin. Saya tanya sama dia, apakah itu pemujaan pengkultusan kepada pohon beringin? Dia jawab, ya betul itu betul. Ku ganti. Kalau misalnya pohon beringinnya ku ganti dengan patung Yesus. Dia jawab, betul, ya itu penyembahan patung Yesus. Tiba-tiba ku bilang begini, bagaimana kalau pohon beringinnya dicabut, patung Yesusnya dicabut, diganti dengan batu hitam? Itu beda. Kalau itu beda. Jadi otak manusia memang sudah didesain dari kecil seperti itu. Dia akan membela sesuatu yang sudah diyakininya. Begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita didik, Bang, ya. Abang setuju? Oke, seperti itu, Bang, ya. Jadi, sesuatu yang terjadi
Definisinya adalah sesuatu yang terjadi tersebut, bukan pengakuan orang yang melihat. Begitu. Dan juga bukan pengakuan orang yang melakukannya. Contoh. Ketika kamera CCTV melihat tangan seseorang diulurkan ke laci kasir Indomaret, perbuatan itu disebut apa? Mencuri. Tapi kalau ditanya orang yang melakukan, enggak. Saya nggak mencuri. Karena otaknya itu sudah didesain untuk lepas dari sesuatu yang dituduhkan kepada dia. Karena otaknya sudah berbuat demikian itu, maka otaknya itu harus membela apa yang dia lakukan. Seperti itu. Paham? Sekarang paham? Saya mau tanya Bang, yang pertama kali mengajarkan menyembah si Bunda Maria siapa ya Bang? Yang penyembahan kepada patung Maria itu asal usulnya dari kebiasaan penyembah berhala di Roma. Begitu. Dulu mereka menyembah Dewi Artemis, lalu ketika masuk ke Kristenan ke sana, Dewi Artemisnya diganti sama Maria. Begitu. Sudah cukup? Baik, saya turunkan ya. Baik, saya turunkan. Baik, terima kasih. Oke, silakan ya yang selanjutnya ya. Sebenarnya saya sudah menghindari isu ini teman-teman, karena teman-teman sudah pada bilang, sudahlah, udah cukup lah itu ya. Cobalah kita fokuslah lagi. Tapi masih saja ada yang menanya itu, ya mau tidak mau kita jawab. Artinya begini, maksudnya begini. Saya percaya bahwa semua ini diizinkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita ingin memurnikan ya pengajaran yang sesuai dengan Injil. Makasih Bang Dada, thank you Bang. Yuk silakan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Alvin Official. Silakan Alvin Official. Silakan Saudara Alvin. Oke, Saudara Alvin. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Effendi Batubara. Silakan Effendi Batubara. Silakan Saudara Effendi Batubara. Kok Effendi aku yang dinaikkannya? Oh, Mace Pandia, silakan. Kadang-kadang saya pencet begitu naik turun dia. Caranya gimana buka kameranya? Saya bantu dari sini ya. Oh, belum bisa menyalakan kamera ternyata. Mace Pandia belum bisa. Saya turunkan dulu ya. Teman-teman pastikan kalau teman-teman naik, teman-teman itu sudah bisa menyalakan kamera ya. Effendi Batubara. Ya, selamat malam Bang Effendi, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan Bang Effendi. Kamera nyala dulu. Halo? Halo. Ya, silakan Bang. Silakan Bang, nyala kamera dulu Bang, silakan. Oke, Pak Effendi Batubara. Oke, Pak Effendi, selamat malam. Tolong Pak kenalkan diri dulu. Apakah Anda seorang Kristen atau Islam atau apa? Oh, saya Katolik, Dis. Oke, Katolik. Silakan Pak Effendi. Poin yang mana Pak Effendi yang mau Anda buktikan bahwa statement itu adalah kesesatan yang tidak sesuai dengan Alkitab? Silakan. Nggak jelas aku lihat, Dis. Nggak jelas, Dis. Aku belum baca ini semua. Yang mana? Saya baca dari nomor 1 ya. Saya baca dari nomor 1. Ini kemarin sudah kita bahas. Sebenarnya mau yang lain-lain lagi, tapi nggak apa-apa kalau Anda ingin mengulang. Yesus Tuhan dan bukan Tuhan. Kemudian nomor 2, Tuhan Yesus. Itu perkataan yang juga Alkitabiah. Tritunggal hipostasis. Ini sebenarnya ada lanjutannya, cuman karena terlalu pendek di sini saya nulisnya, jadi saya ringkas saja. Tritunggal hipostasis union, satu hakikat, pulpen dan lainnya ini dibuang ke tong sampah. Terus apa lagi? Poligami ini khusus bom ini dan kawan-kawan. Terus
3 Tuhan atau lebih, itu Alkitabiah. Terus penyembahan patung Maria, tradisi pagan Roma. Terus penyaliban Yesus adalah perbuatan iblis. Coba yang mana? Coba. Jangan Anda naik ke sini, Anda malah nggak tahu apa isunya. Silakan. Yang mana yang mau Anda katakan bahwa itu statement itu tidak Alkitabiah? Yang mana? Masalah itu tadi apa? Penyaliban Yesus. Oke, bagaimana? Kenapa menurut Anda statement ini sesat? Jadi penyaliban Yesus adalah perbuatan iblis. Ya, silakan. Menurut Anda penyaliban Yesus atau pembunuhan terhadap Yesus, menurut Anda perbuatan siapa? Menurut aku ya perbuatan iblis. Berarti nggak manu. Ya sudah, berarti saya turunkan. Nampaknya nggak nyambung. Oke, saya turunkan. Nggak nyambung ya. Coba teman-teman, ayo. Duh. Tolong teman-teman, ini yang naik ini pada ngerti nggak sih isunya ini apa? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Louis Simbolon SH. Silakan. Louis Simbolon SH, sarjana hukum. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Enggak. Aduh. Teman-teman, dicek HP teman-teman ya. Tolong teman-teman perhatikan apakah teman-teman itu sedang mengajukan permintaan naik. Yuk. Perhatikan teman-teman, lihat HP Anda. Kalau HP Anda sedang mengajukan permintaan naik tapi Anda sebenarnya tidak sedang mengajukan permintaan naik, dibatalkan saja ya. Dibatalkan. Mungkin ada teman-teman yang secara tidak sengaja mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada Rolandi. Silakan, Rolandi. Silakan Rolandi. Jangan harapkan Romo, Capek, RK. Mereka itu adalah seorang pengecut. Nggak bakal berani mereka kesini. Nggak akan berani. Kita kasih naik ada Mary. Silakan Mary. Ya, silakan Mary. Halo Mary. Halo Mary. Susah ya teman-teman ya. Aduh. Dia ngajukan permintaan naik, giliran dinaikkan histeris. Gimana teman-teman? Oke, kita kasih naik ada Bastian Naga. Silakan Bastian Naga, nyalakan kamera dulu. Ya, selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang Bastian Naga, nyalakan dulu kamera Abang, silakan. Waduh, kayaknya saya nggak pede kalau debat sama Bang Edis, soalnya saya malu-malu soalnya Bang. Jadi Anda ingin melanjutkan atau turun? Oh ya, oke, coba saya open kamera ya. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke, selamat malam Bang Bastian. Kenalan dulu Bang, Abang Islam atau Kristen atau apa? Silakan. Saya Katolik Bang, Kristen lah. Katolik. Nampaknya kita banyak mendapatkan atensi ataupun banyak mendapatkan perhatian dari orang-orang Katolik. Ya silakan, nggak apa-apa. Karena kita juga tidak memilih atau tidak mendesain acara ini jadi begini. Ini berjalan sesuai dengan keadaan saja begitu. Kita bukan settingan-settingan ya. Silakan Bang Bastian. Dari 10 statement ini yang saya keluarkan selama setahun ini, yang mana yang menurut Anda itu adalah statement yang tidak biblikal atau statement yang bahkan bertentangan dengan Alkitab? Silakan.
Itu Yesus, ntar terus saya baca dulu tuh. Tuhan Yesus Tritunggal, Ipos. Seharusnya abang sudah milih dulu sebelum masuk bang. Jangan milihnya di sini bang. Waduh, itu udah bang. Saya kan coba-coba mau masuk. Nah, ternyata mungkin antrian saya lihat sekitar 60-an orang. Maka saya lihat mungkin ada playlistnya gitu. Maka saya Ya, antrian. saya begini. Yesus Tuhan, Gimana bukan cara begini? Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang naik itu lama saya naikkan, bahkan sampai sebulan mereka ngajukan permintaan. Gini, gimana caranya biar cepat naik ke Edis TV? Pakai nama ori, pakai nama asli, Oh gitu. pakai nama asli, kemudian pakai foto profil asli. Percayalah, kalau itu yang Anda lakukan, Anda cepat saya naikkan. Nah, tapi kalau nama Anda ke sini naik nama cabe, kemudian botol kecap, yang ngapain saya naikkan yang begitu? Begitu. Silakan bang, Edi Anda bisa- pilih nomor bisa yang berapa? ngelawak juga kayaknya nih. Lu emang ada bang, ada. Mau lu abang lihat, mau saya gitu ya. bacakan bang ya. Nih, ini bang nama-namanya itu nih orang dalam nih. Nama akunnya itu orang dalam. Coba, gimana saya mau naikkan? Terus beras merah. Apalagi nih, Iya, Bang. lucu-lucu namanya ini. Numpang. Iya, iya. Coba. Iya, Kan kayaknya kalau nama-nama mereka seperti itu gimana saya mau ngajukan permintaan naik? Iya, kayaknya mereka nggak bisa nampil kalau memang akun tuh fake kan. Harus Ya, pakai fake. akun-akun Kalau misalnya bodong akun seperti Bang itu, Edis, makanya ya mungkin Anda tahun depan baru naik begitu. Iya, iya. Silakan. Iya, sebentar. Bang Edis bisa gini ya. Soalnya saya tadi kan buru-buru. Maksudnya saya lihat dulu sampai di bawahnya itu. Oke, kalau begitu abang pilih dulu di bawah ya, nanti naik lagi. Saya turunkan bang ya, sorry. Oke, kita kasih naik ada Joshua.